Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam hadir di depan anak-anak, tentunya dalam acara kesayangan anak-anak juga. Apa itu? Anak kreatif. Nah, Paman Sam ini memang selalu setia menemani anak-anak di acara anak kreatif ini. Karena apa? Karena anak-anak juga setia selalu menonton anak kreatif bersama Paman Sam. Nah, sekarang anak-anak, tentunya anak-anak didampingi oleh ibu bapak, atau kakak-kakak. Nah, ini penting ketika melihat acara anak kreatif Paman Sam ini. Harus ada pendamping, harus ada orang tua, harus ada ibu bapak atau kakak atau kakek atau nenek. Apalagi ada hal-hal yang belum dimengerti oleh anak-anak. Nah, itu akhirnya bisa bertanya pada ibu bapak, bertanya pada kakak, saudara, kakek, nenek, ya pokoknya yang ngerti-ngerti. Nah, anak-anak, Paman Sam kali ini sudah beberapa episode yang lalu tidak pernah memberikan karya-karya kreatif pada anak-anak. Nah, tentunya kemarin-kemarin Paman Sam selalu mendongeng fabel, mendongeng cerita anak-anak. Nah, tentunya dongengan dan cerita anak-anak ini bisa menginspirasi anak-anak untuk menjadi kreatif, suka membaca, suka menulis cerita, suka mendongeng. Nah, kali ini anak-anak mungkin agak spesial. Paman Sam tidak akan mendongeng, juga tidak akan bercerita, tetapi akan memberikan satu karya kreatif untuk anak-anak. Nah, tentunya bahannya juga tidak terlalu harus beli yang mahal-mahal seperti biasanya, karena anak kreatif harus bisa memanfaatkan benda apa saja, barang apa saja yang ada di sekitar anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam ini punya ini anak-anak. Nah, ini kayu bekas. Nah, ini kotor ini, kayu bekas ini. Nah, kayu bekas ini kalian pasti sering melihat orang membangun bangunan, membangun rumah, atau membangun surau, membangun masjid. Nah, selalu ada yang namanya cor-coran, ngecor. Tanya sama bapak atau ibu atau kakak itu. Nah, ada cor-coran. Nah, cor-coran itu biasanya diberi dasar sebelum dicor, sebelum disemen, itu diberi dasar dengan kayu-kayu semacam ini. Biasanya kayu ini kayu-kayu dadap, kayu randu begitu. Nah, namanya kayu cor. Nah, kalau ada bongkaran kayu di masjid setelah ngecor atau bangunan rumah setelah ngecor, biasanya kayu itu sudah terbuang, tidak bisa terpakai lagi, karena memang kayunya sangatlah lunak, apalagi kena air maka mudah hancur. Nah, seperti ini kan gembuk, lunak sekali. Maka sebagai anak kreatif harus mampu menggunakan benda-benda yang ada di sekitar tanpa harus membeli, seperti halnya ini, kayu cor. Nah, kayu cor ini Paman Sam sudah mempersiapkan ini. Jadi kayu cor ini dibelah-belah anak-anak. Nah, dibelah gini menjadi seperti ini. Nah, lalu anak-anak kalau membelah atau pakai benda-benda alat-alat yang tajam, jangan dibelah sendiri, jangan memakai alat-alat tajam sendiri, tetapi mintalah tolong kepada kakak atau ibu atau bapak atau kakek. Nah, ini sudah terpotong seperti ini. Nah, sudah terpotong seperti ini ya anak-anak. Nah, sudah terpotong tipis-tipis. Nah, ini akan Paman Sam bagi dua yang seperti ini ya. Akan Paman Sam bagi dua. Ini ada geraji. Paman Sam bawa geraji.
Potong begini aja sudah gampang. Ini kita butuh 4 biji. Yang satu ini ukurannya tidak harus sama, misalnya ini agak tinggi, ini agak pendek, terus dibandingkan dengan ini agak tinggi, terus dibandingkan ini juga agak, ini sama dengan ini tapi yang ini agak pendek, ya tidak apa-apa. Yang penting nanti bentuknya ya. Tetapi kalau kalian ingin menyamakan bentuk, menyamakan ukuran, ya tidak apa-apa. Ini kita butuh 4 yang tipis-tipis begini ya. Kemudian ada lagi yang agak wungkul seperti ini. Agak wungkul ini, tidak tipis seperti ini. Tidak tipis seperti ini. Nah, satu saja ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Paman Sam akan mengerat kayu-kayu ini, dulu. Mengerat kayu ini. Oh, ini sudah tidak landep. Mengerat kayu ini dulu. Seperti ini. Ini dikerat nanti sampai bentuk seperti ini anak-anak. Seperti runcingnya pensil kalau anak-anak mengerat pensil. Seperti ini. Seperti ini sudah lincip. Nah, ini tinggal yang ujung agak besar, yang pucuk bagian ujung lainnya agak mengkerucut, agak mengecil. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membulatkan bagian ujung yang lebih besar, membulatkan ujung yang lebih besar, membulatkan gini. Begini. Kalau ternyata kurang bulat, ya kita kertas gosok, cukup di kertas gosok begini. Cukup kertas gosok begini sehingga sudah kelihatan bulat. Sudah kelihatan bulat. Ujungnya sudah kelihatan bulat. Tinggal bagaimana langkah berikutnya membentuk menjadi apa kayu-kayu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Tadi Paman Sam sudah mempersiapkan kayu-kayu yang sudah dikerat halus seperti ini. Nah, ini akan menjadi apa? Akan Paman Sam lanjutkan ya. Ini sudah membentuk seperti ini. Yang paling ujung ini lancip kecil, yang paling ujung di bawahnya ini agak besar dan ujungnya oval, bulat. Kemudian kita sayat sedikit. Kita sayat, jangan sampai putus nyayatnya. Sayat sedikit, lalu di apa ini namanya, dikerat supaya membentuk batasan, sehingga membentuk batas seperti ini. Ada batasan di atas, ada batasan di bawah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya kurang halus, ya harus digosok, misalnya dengan kertas gosok seperti ini. Seperti ini. Ini sudah kelihatan agak halus. Seperti ini. Lalu di bawahnya lagi kira-kira 1 cm atau selebar jari dikerat lagi. Nah, dikerat lagi seperti ini.
terus diberi keratan lagi agar ada pembatas seperti yang di atas tadi. Nah, seperti ini. Akhirnya terdiri dari 3 bagian. Nah, akhirnya menjadi 3 bagian. 3 bagian, ada bulatan di atas, ada bulatan lagi yang agak panjang di bawahnya lagi, ada lagi yang paling panjang di bawahnya. Nah, ini sudah kira-kira menyerupai apa anak-anak. Nah, ini Paman Sam akan membuat sebuah bentuk serangga yang mungkin anak-anak sering menemui di sekitar halaman rumah, atau di sawah-sawah, atau di ladang-ladang, atau bahkan di hutan. Tetapi kayaknya hari ini anak-anak itu serangga itu sudah jarang kita temui. Nah, kira-kira serangga apakah itu? Nah, Paman Sam lanjutkan ya. Nah, ini agak ditipiskan lagi, agak dikecilkan, agak dikecilkan. Nah, seperti ini, dikerat lagi, dikerat lagi, seperti ini, lalu dikecilkan, dikecilkan. Oke, seperti ini. Bikin apa ini Paman Sam? Wah, kira-kira bikin apa ya Paman Sam ya? Kira-kira bikin apa ini adik-adik? Kira-kira bikin apa ini anak-anak? Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Bikin apa kira-kira ini bentuknya? Ya, betul. Ternyata anak-anak sudah bisa menebak. Ya, betul anak-anak, ini nanti Paman Sam akan membuat seekor serangga yang bernama capung. Jadi bagaimana, kenapa Paman Sam tadi menyediakan 4 keratan kayu yang tipis-tipis berjumlah 4 seperti ini? Ternyata ketika anak-anak sudah bisa menebak bahwa Paman Sam akan membuat capung, nah 4 kayu tipis-tipis ini akan menjadi sayapnya, tetapi sayapnya masih berupa kayu yang tipis kotak dan belum halus dan belum terbentuk. Itulah sebabnya Paman Sam akan membentuk 4 dari kayu-kayu ini. Ini kita letakkan dulu. Nah, sekarang tinggal yang ini. Nah, Paman Sam kalau misalnya kayunya tidak rata bagaimana? Agak cekung, agak cembung, ya tidak apa-apa. Tidak harus lurus. Yang penting nanti akan membentuk sebuah sayap. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dibentuk seperti sayap. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak, akhirnya menjadi seperti ini, dan ini masih belum halus, maka dihaluskan dengan ini, dengan kertas gosok. Dengan kertas gosok. Nah, ini akan menjadi halus dan mudah untuk membentuk bentuk sayap. Nah, ini karena tidak lurus dekok ini ya enggak apa-apa. Nah, ini karena dekok ini ya enggak apa-apa. Sudah jadi 1 sayap, tinggal 3 sayap. Paman Sam melanjutkan lagi. Melanjutkan lagi. Ya pelan-pelan saja anak-anak. Kalau misalnya nanti putus ya enggak apa-apa, jangan menangis, karena kalaupun kayunya putus
ya teruskan saja, asal bentuknya seperti sayap. Misalnya putus itu bagaimana Paman Sam? Ya misalnya putus ketika mengerat terlalu kencang sehingga kebabas, seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi dua, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang panjang. Ini kurang halus, digosok lagi. Kalau misalnya tidak digosok bagaimana Paman Sam? Boleh-boleh saja. Kalau misalnya kalian tidak punya kertas gosok, maka halusnya kayu ini ya tergantung dari bagaimana kalian mengerat dengan cutter atau silet. Kalau menghaluskan dengan cutter dan silet ternyata juga tidak bisa, ya tidak apa-apa. Jangan memaksa karena tidak ada alat yang ada di rumah. Ya sudah, tinggal cutter dan kayu-kayu. Yang penting kalian memiliki kreativitas. Itu yang paling penting anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi. Kalau mengerat pakai apa ini, pakai silet atau cutter atau pisau, ya hati-hati tangannya jangan sampai terluka. Nah, seperti ini. Ada yang besar, ada yang lebar. Wah, kalau ini misalnya tidak digosok ya tidak apa-apa, melewat-melewat gini. Misalnya kalian tidak punya kertas gosok. Nah, ini sudah jadi 3, berarti kurang berapa? Kurang 1. Terus setelah keempat-empatnya selesai bagaimana? Itulah sebabnya tunggu saja di Anak Kreatif. Ya, ini tadi sudah dapat 3 helai sayap, tinggal 1 helai sayap. Ini Paman Sam akan selesaikan dulu 4-nya. Nah, tinggal 1 ini kita sayat sedikit, kita tipiskan di bagian ujung yang runcing. Nah, seperti ini. Nah, kebabas. Nah, kebabas. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, nanti diruncingkan seperti ini. Yang ini masih tumpul juga diruncingkan. Nah, seperti ini, diruncingkan seperti ini. Nah, akhirnya selesailah, sudah ke-4 helai sayap capung. Nah, terus bagaimana cara menempelkan? Nah, Paman Sam ini di rumah itu selalu ada saja. Nah, ini Paman Sam punya lem kayu atau lem tembok yang biasa untuk melamir. Tanya saja pada kakak atau bapak ibu, ini lem kayu, lem pelamir. Nah, ini bisa juga untuk lem kayu. Nah, Paman Sam punyanya gini. Sebenarnya ada apa itu, lem khusus, namanya lem kayu, pokoknya lem kayu, lem G itu langsung kering, begitu ditempelkan langsung kering. Loh, lah mana satunya tadi? Oh, ini. Nah, ini dikasih lem begini dulu. Nah, terus ini kita beri lubang di samping kanan ada 2 lubang, di samping kiri ada 2 lubang. Gunanya untuk apa? Untuk menempelkan sayapnya itu tadi, diberi lubang begini. Ya, terus satunya lagi. Nah, akhirnya menjadi lubang 2 begini di satu sisi. Sisi yang lain juga diberi lubang 1, 2. Nah, tinggal dikasih lem lagi. Nah, dikasih lem lagi, tung dalamnya dikasih lem. Nah, langsung aja ini dimasukkan. Nah, di lem gini. Nah, di lem begini, yang satunya juga di lem begini.
yang satunya juga dilem begini. Nah, akhirnya jadilah sebuah capung. Nah, seperti ini. Nah, Paman Sam sebenarnya juga sudah punya capung. Nah, ini akhirnya kita memiliki dua capung. Nah, dua capung hanya terbuat dari kayu bekas cor-coran. Nah, kayu cor. Kalau tidak punya kayu bekas cor-coran ya beli aja kayu cor, papan cor gitu. Papan cor itu murah sekali anak-anak, 1 meter cuma 5.000, murah sekali, atau enggak sampai 5.000 1 meter itu. Nah, seperti ini akhirnya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana seandainya kalian ternyata tidak puas dengan bentuk seperti ini? Wah, capungnya tidak berwarna, ya boleh saja kalian memberi warna, diberi warna kuning atau diberi warna hijau atau diberi warna hitam dan macam-macam, terserah. Misalnya ini warna hijau, misalnya diberi warna hijau misalnya, boleh saja. Nah, ini diberi warna hijau, cari puas dulu. Nah, cari puas. Nah, ini Paman Sam ini memang ya lengkap alat-alatnya. Nah, misalnya ini dikasih warna hijau sayapnya, warna hijau begini. Nah, misalnya begini, misalnya begini ya, misalnya begini. Oh, kurang bagus lagi. Nah, misalnya begitu. Dikasih warna kuning, oh dicampur kuning, boleh saja. Jangan takut-takut memberikan warna, jangan takut-takut salah memberi warna. Misalnya ini dikasih kuning, campur kuning-kuning gini, boleh saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini warna-warna kuning begini ya. Nah, kan cantik kan. Nah, seperti ini misalnya sudah berwarna-warna. Oh, berarti dikasih warna merah saja anunya, itunya, kepalanya, biar ada warna-warna yang lain, misalnya begitu, boleh saja. Ini buntu jojo sih. Oh, melotot. Nah, ini misalnya dikasih warna merah kepalanya, misalnya begini. Sudah menjadi berwarna, akhirnya sudah bisa berwarna. Nah, bagaimana cara mainnya? Ya sudah, sama tangan gini, mencelok ini bisa dipakai sebagai alat untuk mendongeng anak-anak, bisa dipakai untuk bercerita anak-anak dengan teman-temannya, dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya. Ketika sudah memiliki karya kreatif berupa capung ini, bisa untuk mendongeng. Ada seekor capung terbang dari langit hingga di kayu. Nah, misalnya ada seekor capung terbang dari pintu hingga di kepala. Nah, misalnya macam-macam sudah. Tetapi kalau misalnya anak-anak ingin lebih bagus, tidak dipegang begini, boleh saja anak-anak. Paman Sam sudah menyediakan ini. Nah, ini ada tali. Nah, misalnya ini tali. Ini talinya dicincang di sebatang lidi. Nah, ini seperti ini ya. Terus kita ambil sekitar 40 cm, kita potong 40 cm misalnya begitu. Nah, ini biasanya sebenarnya ada pakunya, adik-adik. Berhubung Paman Sam tidak punya paku, ya sudah. Nah, ini bisa untuk contoh adik-adik ya. Misalnya, wah ini nancapkannya tidak ada paku, ya sudah terserah. Kebetulan Paman Sam punya ini, punya apa ini?
isolasi. Ya sudah, sedikit saja, dipotong isolasi sedikit saja. Nah, tadi mana ujungnya diberi bundelan dulu, ujung dari ini diberi bundelan dulu, terus diginikan, dikasih ini ditempelkan di sini. Nah, ditempelkan di sini, akhirnya bisa terbanglah. Tuh, digantung-gantung ini. Wah, ini akan menjadi indah kalau capung-capungnya banyak, kemudian digantung-gantung di pintu-pintu di pintu-pintu kamar kalian, di meja belajar kalian, di dapur kalian, atau dipasang di lemari es, lemari pakaian. Nah, ini akan menjadi indah. Nah, seperti ini, bisa terbang ke sana kemari. Nah, itulah anak-anak karya kreatif Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan karya-karya itu bisa menginspirasi anak-anak untuk membuat karya kreatif. Tentunya tidak harus capung saja. Yang penting anak-anak sudah tahu bahan dasarnya, yaitu kayu bekas, kayu cor. Nah, itulah anak-anak karya kreatif hari ini. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak pemirsa Dhamma TV bahwa anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.